melakukan peradilan semu ini itu bukan suatu hal yang singkat. Bahkan kita udah bersiap untuk berusaha untuk maksimal gitu ya. Karena sangat banyak terbuang baik dari tenaga, waktu, biaya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cicet, terima kasih sudah klik video ini. Dan selamat datang di podcast ALE, Arts Learning Education, dalam program studi Hukum Keluarga Islam. Nah, kali ini jumpa lagi bareng aku, Sherly Indriani. Tentunya Sherly kali ini ditemani bareng lagi nih sama Kak Juna. Halo Kak Juna. Halo Sobat Cicat, kembali lagi nih dengan kita dalam program Bisik Bincang Asik. Nah, tentunya Kak Juna kalau ada host pastinya ada siapa nih Kak Juna? Ada narasumber dong tentunya di sini ya Ser ya. Iya pasti, dan mungkin sahabat-sahabat di rumah ini bertanya-tanya kok rame banget ini, kayak mau demo apa kayak gimana ya? Tolong dong Kak Juna, solusikan. Ya, jadi di pertemuan kali ini kita kedatangan tamu dari teman-teman dari Fakultas Syariah dan Hukum tentunya. Yakni tema hari ini kita membahas masalah sharing session tentang delegasi sidang semu nih. Boleh nih Sherly untuk dipanggil diperkenalan sama teman-teman kita. Ya, seperti kata pepatah nih ya, tak kenal maka tak sayang. Iya. Kalau mau sayang ya kenalan dulu ya Kak Juna Bener ya. sekali Sherly, harus kenalan dulu dong. Nah bener, di sini mereka ada pemeran-pemerannya masing-masing nih Kak Juna. Ada jaksa penuntut umum. Ada hakim ketua, ada hakim anggota, ya kan, dan lain sebagainya sih masih banyak lagi ya Sherly di sini. Nah mungkin Sherly mau kenalan sama yang hakim ketuanya nih. Dari pandangan Sherly ini kayak aduh ganteng banget ini. Masya Allah. Oke, boleh dimulai dari Kakak Febri, silakan. Oke, baik. Halo sahabat Cicet semuanya. Perkenalkan, saya Febri. Saya hakim ketua. Saya program studi Hukum Pidana Islam. Silakan. Halo Sobat Cicet, perkenalkan nama saya M. Daud, saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pemeran saya sebagai Hakim Anggota 1. Nama saya Puji Astuti, peran saya sebagai Hakim Anggota 2. Saya berasal dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Halo Sobat Cicet, nama saya Saidina Mufakar. Prodi saya Prodi Hukum Pidana Islam. Adapun pemeran saya di sini yaitu sebagai jaksa penuntut umum. halo sahabat Cicet, perkenalkan nama saya Yunita, saya dari program studi Hukum Pidana Islam. Adapun peran saya pada peradilan semu yakni sebagai penasihat hukum. Halo sahabat Cicet, perkenalkan nama saya Wahini Agustaria. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Peran saya saat itu saya menjadi saksi anak. Halo guys, perkenalkan nama saya Mulia Nurul Hasanah. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Peran saya sebagai saksi dan juru sumpah. Halo guys, nama saya Riris Makalina. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan saya berperan sebagai saksi ahli. Halo, saya Deviliana. Saya sebagai panitera pengganti. Saya dari Hukum Keluarga Islam. Halo guys, saya Muhammad Zainal Abidin. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Peran saya sebagai penasihat hukum. Wah luar biasa, banyak banget ya macam-macam pemerannya ya Kak Juna ya. Banyak sekali ya Mang Ser, kalau untuk di sidang semu ini banyak pemerannya di sini. Gimana Kak Juna, udah sayang belum Kak Juna? Kan udah kenalan nih. Nah, memang udah sayang semua deh gini. Karena kan di sini kan teman-teman kita semua di sini sih. Iya benar. Nah, mau tanya nih kira-kira sama teman-teman di sini, kalian itu dari semester yang sama atau berbeda-beda nih kira-kira? Baik, untuk yang ada di sini berbeda-beda tentunya semesternya. Itu ada yang semester 3, ada yang 5, 7, bahkan kemarin ada salah satu yang ada semester 9. Oh gitu. Jadi di sini yang paling tinggi semester 7 udah ada di sini ya. Ya, yang di sini ada semester 7. Yang semester 3 siapa aja? Boleh tahu nggak? Kebetulan untuk yang semester 3 lagi berhalangan untuk hadir. Oh gitu. Jadi Emang total? kayak diperwakilan aja Kak Juna. Oh, seperti Gak bisa itu. hadir semuanya ya. Jadi kalau total nih kemarin pemeran di delegasi sidang semu nih ada berapa orang? Untuk orangnya ada 15. Ada 15 orang. Yang di sini hadir hanya 10 orang ya, berarti ada 5 lagi. Iya, mungkin berhalangan hadir ya Kak Juna ya. Iya, saya Ruli.
Nah tentunya Kak Juna kan ini udah perkenalan tadi sama udah nanya-nanya semesternya, ada semester berapa aja yang ikut. Pasti sebelum mereka melakukan sidang delegasi ini kan pasti ada persiapan-persiapan yang dilakukan kan? Pasti itu sih. Iya, mungkin halang rintang sebelum menjadi melakukan sidang semua ini pasti ada persiapan yang harus dilakukan kan? Iya. Apa aja sih Kak persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum melakukan sidang semua ini? Oke, baik, terima kasih ya sebelumnya. Kalau masalah berbicara tentang persiapan untuk melakukan peradilan semu ini, itu bukan suatu hal yang singkat. Bahkan kita udah bersiap itu berusaha untuk maksimal gitu ya. Karena sangat banyak terbuang, baik dari tenaga, waktu, biaya. Nah, adapun kalau dari pertama sekali kami persiapan itu kami merekrut mahasiswa-mahasiswa yang memiliki skill di bidang peradilan semu ini. Setelah diadakannya perekrutan, kemudian ada yang namanya itu seleksi. Karena tidak seluruh tim atau anggota yang kita rekrut kemarin itu langsung diterima. Ada beberapa anggota yang ikut menjadi peradilan semu ini, ada yang sempat tertolak karena melihat keseriusannya. Karena berbicara tentang lomba, kita tentunya pengen yang terbaik dong, pengen yang maksimal, pengen bawa piala, pengen bawa trofi. Bukan cuma sekedar ikut-ikutan doang, baris panjang barisan hanya untuk mengisi sebagai peserta gitu ya. Jadi perlu persiapan yang matang. Persiapan ini banyak banget, dari perekrutan anggota, pemberkasan, sampai ke latihan, karantina, yang mana nanti bakal dikupas tuntas oleh teman-teman kita juga ya, salah satunya. Mungkin bisa dibantu sama teman kita yang pakar di bidang berkas penyidikan dan pakar-pakarnya. Berkas penyidikan sama pemberkasan dari kejaksaan. Berarti sebelum melakukan peradilan sidang semu ini ada tahapan-tahapan yang harus dilalui kan? Iya benar. Kadang dibantu sama Kak Sayid untuk penjelasan mengenai pemberkasan. Oke, boleh gimana saya? Kalau untuk pemberkasannya itu kami dari pihak panitia dikasih pemberkasan ada 3. Yang pertama itu berkas di tingkat penyidikan, di mana di penyidikan itu berawalnya dari tingkat kepolisian. Jadi sebelum dilimpahkan ke kejaksaan, polisi melakukan penyelidikan, terbitlah berkas. Setelah itu kemudian adanya berkas dari kejaksaan. Kemudian setelah dari berkas kejaksaan itu ada namanya berkas tingkat pengadilan. Jadi ada 3 berkas kemarin yang untuk diseleksi. Tentunya harus melewati tahapan-tahapan yang sudah direncanakan ya Kak ya. Kira-kira untuk nih sebelum di hari H nih, persiapan kalian itu butuh waktu berapa lama sih? Boleh? Dua deh dijawabnya. Oke, untuk persiapannya itu kurang lebih 3 bulan ya Kak? Lumayan lama ya. Kalau itu 3 bulan ya. Apalagi kan kami yang semester 7 nih, sudah KKM langsung digenjot untuk menyelesaikan berkas tuh. Nah, jadi untuk pengalaman ataupun cerita mengenai penyusunan berkas itu sangatlah tidak mudah ya. Kami datang pagi, kumpul pulangnya malam kayak gitu kan. Jadi bukan hanya tenaga, pikiran, tapi juga waktu. Sangat memberi effort yang bagus banget ya. Jadi itulah mengapa kata saudara Yumita tadi kan, kita tidak merekrut anggota yang nggak serius. Nah, jadi merekrut anggota ini memang benar-benar mencari orang yang memang serius. Karena apa? Kita membawa nama universitas, bukan hanya fakultas kan. Iya, Jadi benar dari delegasi luar itu yang tahunya cuma UIN, dari UIN Raden Fatah, bukan Fakultas Syariah dan Hukum saja. Ini kan tadi ada kriteria-kriteria kan, pasti setiap peradilan sidang semu ini kan pasti ada rekrutmen kan. Mungkin apa aja Kak kriteria-kriteria yang buat mahasiswa yang lain biar bisa ikut dalam antisipasi apa ya sidang semu ini? Mungkin bisa hakim nomor 1. Baik, terima kasih pada Sobat Cicat. Untuk teman-teman yang ingin ikut partisipasi dalam peradilan sidang semu, kami juga akan melakukan open recruitment terhadap teman-teman serta adik-adik mahasiswa yang ingin ikut serta ikut andil dalam asosiasi sidang semu ini. Adapun kriteria yang akan kami rekrut, yang pertama keseriusannya, yang kedua effort, yang ketiga mereka yang memiliki skill, dan yang keempat mereka tuh mempunyai kelebihan tersendiri ataupun bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga yang kelima yang kami ambil poin, mereka serius serta ingin belajar, terjun lagi ke dunia peradilan sidang semu. Makanya nanti ke depan setelah adanya
asosiasi baru ataupun perekrutan baru, kami akan mempersiapkannya lebih matang di tahun depan. Dan kami berinisiatif untuk membawa piala bergilir Mahkamah Agung. Harus dong, itu harus ya, kita ambil ya. Iya kan, gitu. Berarti harus ada kriteria-kriteria tertentu ya. Iya. Intinya tuh harus serius, benar-benar ngasih usaha yang bagus lah ya. Yang penting komitmen. Iya benar-benar. Gitu. Nah tadi kan itu dari kriterianya dari hakim ketua nih sama hakim anggota ya kan. Pasti kan masing-masing peran ini memiliki kriteria yang berbeda, betul nggak nih teman-teman? Ya kan. Nah kalau misalnya kriteria dari panitra, kira-kira ada nggak kriteria khusus untuk menjadi seorang panitra? Mungkin boleh dijawab dari Jujur, saya juga belum pernah jadi panitra, belum tahu acara sidang itu gimana gitu kan. Jadi yang penting itu komitmen Kak. Jadi kalau misalkan dia pinter tapi nggak ada komitmen sama sekali itu juga percuma. Untuk berbicara pun nggak punya skill khusus, aku nggak punya itu. Tapi berlatih itu bisa apa sih? Yang penting itu komitmen. Jadi Bisa karena biasa. Jadi ada nggak nih kriteria khusus untuk jadi seorang panitra untuk mendapatkan peran tersebut? Yang penting berani aja. Berani, pede untuk ngomong di depan orang banyak. Apalagi ada narasi kan Kak. Narasi itu benar-benar pembuka dari sidang itu. Benar-benar berdiri sendiri di depan gitu. Jadi harus pede, harus bukan menghafal sih, bisa menutupi kekurangan apa yang kita lupa gitu. Oke, berarti lebih di soft skill kita pribadi ya kan yang bahkan kita dipertajam, yaitu salah satunya seperti confidence kita, kemudian juga rasa public speaking yang pentingnya public speaking sama komitmen tadi seperti yang Percaya diri juga harus percaya diri, keseriusan. Seriusan ya kayak gitu. Iya. Mungkin ada tambahan lain nggak nih dari yang lain untuk kriteria? Atau boleh Junita? Mungkin tambahannya? Oh ya, karena ya kemarin sempat booming ya peradilan semu Wina dan Pata. Sampai-sampai ada yang dari lintas fakultas tanya, Kak gabungnya gimana? Boleh nggak gini? Buat teman-teman sekalian ya, untuk peradilan semu ini dikhususkan untuk mereka yang berada di ruang lingkup Fakultas Syariah dan Hukum tentunya. Jadi buat kalian di luar Fakultas Syariah dan Hukum, mungkin ada apa ya? Ada komunitas lain yang menaungi kalian gitu untuk melatih soft skill kalian seperti itu. Berarti kalau dari fakultas lain itu agak melewati batas Iya, ya Kak ya. karena ruang lingkupnya kan Fakultas Syariah dan Hukum. Iya, gitu. benar. Jadi memang untuk fokusnya khusus untuk Fakultas Syariah dan Hukum gitu. Nah kita ini kan sama-sama mahasiswa nih ya kan, masih ada yang padat nih apalagi di semester 5, semester 3 itu kan masih padat nih jadwal Mata kuliahnya kuliahnya. masih lumayan banyak ya. Masih Kak, ya? banyak ya kan. Nah kira-kira gimana sih cara kalian nih untuk menyeimbangkan antara mata kuliah sama latihan nih? Mungkin bisa dijawab dari yang barisan belakang boleh? Baik, di sini saya masih semester 5 ya. Tentunya di mana ketika kita kuliah sama ketika kita latihan itu terkadang ada jadwal yang tabrakan. Dan cara kita mengatasinya kita lihat dosennya dulu. Misal nggak ini dosennya kita izin kan, kalau misal susah untuk izin jadi kita terpaksa untuk masuk. Kalau misal mudah untuk izin, yaudah kita tinggal minta surat izin yang sudah disediakan oleh fakultas. Oh gitu. Tapi tidak lupa loh Kak untuk tugas-tugasnya jangan ditinggalin. Iya. Karena Wajib apa itu. tujuan kita untuk kuliah ya di sini Iya, ya. benar. Jadi belajar itu nomor 1. Gitu. Nah kita berbicara mengenai dari kendala nih, kita masih terfokus untuk adik-adik nih ya kan di semester 5, semester 3. Kan kalian ini masih belum mengalami mempelajari ya. Kan kalian ini masih belum mempelajari mengenai dari PLKH ya kan. Nah kira-kira ada kendala lain nggak nih dari kalian pribadi? Mungkin boleh dijawab sama yang di belakang. Baiklah, jujur ya Kak, karena kita masih semester 5 karena memang belum mempelajari. Bahkan kami sekarang baru mempelajari hukum acara pidananya, berarti masih mentah untuk di bidang tersebut. Tapi ya kalau bicara tentang kendala, yang pertama jelas kendala kita karena tidak tahu materi. Tapi tenang saja, untuk adik-adik sekalian yang akan datang ada pembimbing dari dosen, dari kakak tingkat kita, mungkin ada seperti senior-senior kita semester 7, mereka siap membimbing kita untuk di tahun ke depan yang akan datang seperti itu.
Yang kedua kendalanya itu di waktu karena mengcover latihan sama mengcover MK yang akan kita ikuti itu susah. Makanya banyak diakali, bahkan latihan diambil untuk waktu setelah pulang kuliah sore sampai jam 6 seperti itu. Jadi mengkondisikan ya Nah, untuk masalah waktu ya. Manajemen sendiri. Oke. Kan tadi udah ada kendala Kak Juna ya, terutama itu harus memaksimalkan mungkin waktu ya Kak Juna, terbatas sama waktu ya. Mungkin kan kita bertanya-tanya nih, kasus apa sih yang diangkat sampai masuk dalam peradilan sidang semu kan? Mungkin bisa dijawab sama Mbak yang pakai jilbab hijau ini. Oke, kalau untuk kasus di sini sudah ditentuin dari panitia sebelum ada perlombaan itu panitia sudah menentukan bahwasanya kasus ini mengenai kekerasan seksual. Nah, untuk pengembangannya sendiri itu dari tim masing-masing, seperti itu dari tim delegasi. Mungkin itu saja. Ada yang tambahan? Boleh kalau misalkan ada tambahan atau menceritain nih kira-kira waktu lomba itu seperti apa sih gitu. Melanjutkan dari Wahyu ini tadi, bahwasanya materi terkait persidangan untuk tahun ini kan pidana nih, pun kasus tadi kekerasan seksual kan, dan juga dikembangkan oleh timnya masing-masing. Kebetulan nih tim delegasi UIN dan Kota Palembang itu mengembangkan kasusnya ke kasus pelanggaran penyebaran informasi dan transaksi elektronik. Jadi ada dua kasus yang kami ambil. Yang pertama kasus kekerasan seksual dan yang kedua itu kasus ITE. Nah, untuk di peradilan semu untuk tahun depan itu tergantung dari tuan rumah nanti. Tapi untuk insya Allah nih nanti dengar-dengar untuk tahun depan itu kasusnya perdata itu sih. Berarti nggak terkunci sama pidana aja ya Kak ya? Iya, bisa perdata, bisa pidana juga ya. Setiap tahunnya ganti Iya, berarti ya. berarti harus mengalami perkembangan ya Kak Juna ya. Iya. Dan untuk tema tadi di garis bawahin itu ditentuin oleh Panitia. Berarti nggak boleh asal-asal aja nih ya. Iya. Tapi yang jelas kalau untuk tema kan disampaikan 3 bulan sebelumnya kan berarti. Atau dadakan juga nih disangkan temanya. Sebelum pendaftaran itu Sudah ada listnya berarti kan. Jadi sebelum persiapan dilakukan ya sudah ada temanya. Oke, nah kan kita kembali ke peran nih ya kan. Saya tertarik dengan peran sebagai hakim ketua. Nah kira-kira nih Pep, untuk peran sebagai hakim ketua ini ngapain aja sih untuk di persidangan? Nah, kalau untuk di persidangan sih peran sebagai hakim ketua itu mewakili semuanya gitu. Jadi semua peran yang ada di persidangan itu hakim yang pegang gitu. Bagaimana hakim membawanya, begitulah perjalanan persidangan gitu kan. Dan juga jadi hakim itu kita harus menunjukkan di bawah hakim gitu. Kita harus tegas dalam persidangan, bagaimana kita bertanya, bagaimana kita cara membaca putusan gitu kan. Jadi kita baca itu harus lantang, jelas gitu kan. Bacanya juga kita harus ada ritmenya, cepet gitu. Jadi ada penekanannya gitu, di mana posisi rendahnya gitu kan. Ada intonasi-intonasi. Iya, ada ya. dibacanya juga intonasi-intonasinya. berantem Iya. aja. Jadi di mana ada pasti ada kata-kata yang harus dipertegas. Biar feel-nya tuh dapet Iya. ya. Iya, Terus benar. juga jadi hakim ketua juga nggak mudah loh Kak, karena dianya ngomong dari awal sidang pertama sampai akhir kan, bener Iya, kan? benar sekali itu. Jadi itu the best lah untuk hakim ketua. Hakim itu sama dengan titik fokus juga ya. Karena tanggung jawab sebagai hakim ketua ini juga besar kan, betul seperti yang hakim anggota dua tadi bilang. Karena sebagai hakim ketua itu dia memimpin sidang dari sidang pertama ya. Sampai berapa sidang kalau sekali? 10. Sampai 10 sidang, Serdi. Luar Wow, biasa berarti lah. panjang sekali nih kalau 10 sidang ya kan. Biasanya kalau sidang kan sampai 5, kadang sampai 6, kan ini sampai 10 sidang. Itu karena mengangkat dua kasus tadi ya. Itu mengenai dari kekerasan seksual dan ITE. Oh gitu. Untuk ngomongnya juga mau tahu nggak berapa menit? Boleh dan Kak. Kurang lebih 100 ya Kak? 100 Ya, menit. kurang lebih 100. 100 menit, jadi ini harus full dihafal. Iya, full. Nggak boleh lihat Nggak boleh lihat gitu. teks. Jadi udah kebayang deh Kak Juna gimana momennya nih. Harus apa ya, menyeimbangkan ucapan sama mimik muka. Jadi Ah. kalaupun seandainya ucapan kita tegas tapi mimik muka kita kayak apa sih, kayak Kayak lesu bingung ya, lah. bingung itu juga Nanti tidak. nggak dapet feel-nya Iya ya. benar Oh, gitu. gitu. Jadi kemarin
kemarin tuh sempet ini nggak, tapi lancar ya, nggak sampai ngeblank atau apa? Enggak, alhamdulillah waktu di perlombaan kita nggak ada kendala sama sekali. Lancar dan tepat waktu. Lancar Biasa tepat banget, waktu. guys. Iya, karena dikasih limit juga kan di Iya. perlombaan kan. Kemarin berapa limitnya? 97 menit. 97 menit. Cukup lama sih kalau segitu sih. Lumayan sih. Iya kan? Jujur loh, untuk menempatkan 97 menit itu nggak mudah ya. Kami itu apa ya, latihannya itu berapa kali? 1 minggu full. Jadi minggu. 1 hari itu bisa jadi 2 kali kami latihan. Wih. Jadi 100 menit bayangin kami duduk harus tegak, Iya. apalagi yang hakim kan. Terus penuntut umum dan penasihat hukum juga harus tegap, nggak Harus. boleh bungkuk dan lain hal. Jaga image juga Iya, kan, Mbak? benar. Di sana ya kan. Harus kayak terlihat, oh ini benar-benar sangat menjiwai banget ya. Iya, benar. Tapi kalian ini ada rasa nervous nggak nih waktu pertama kali Ada. ini? Waktu mulai sidang biasanya? Pasti dan Ya kan? pasti ya. Pasti ada ya kan? Apalagi kan Kalau yang terasa itu saya sih kaki gitu. Kayak udah gemeter Iya, ya. gitu. Bagaimana nih ke depannya gitu. Iya, iya. Dan jadi hakim ketua itu harus memikirkan ke depannya apa lagi dan apa yang kita bicarakan sekarang gitu. Jadi ke depannya apalagi terus gitu. Berjalan lancar apa enggak Iya. ya? jedanya Terus? itu berapa menit ya kan? Iya, jedanya. Terus dan juga kalau waktu di pas latihan gitu, ada teman-teman nih, misalnya ada yang berubah nih gitu. Berubah gini, berubah gitu. Jadi yang hakim nih harus siap menerima. Satu yang berubah, hakim juga berubah gitu. Oh gitu, berarti ada di apa namanya itu di improv juga? Iya. Oh banyak di improv juga. Iya. berarti. Karena kan Luar tidak biasa mudah nih. kan kak, kitanya bersidang di tempat orang, apalagi di luar Sumatera kan. Luar Iya, Sumatera. benar. Kemarin di mana? Di Lampung. Di Lampung. Karena agak berbeda dengan sekolah ya. Iya, itu berbeda kota. Beda provinsi ya. Iya, iya. Banyak kemarin ya pesertanya dari mana aja? Untuk pesertanya. Kemarin Seluruh. ya yang ikut tuh sebenarnya seluruh dari Universitas UIN. Nah, yang terpilih itu cuma 8 pemberkasan. Jadi orang yang 8 berkas itu yang melanjutkan ke tahap sidang. Oh. Nggak langsung kita kirim berkas langsung sidang, Iya. nggak langsung. Jadi penyeleksian berkas terlebih dahulu. Jika Oh, jadi- lolos berkas baru bisa ke sidang. Oh seperti itu. Jadi kita lihat dulu nih mana yang topiknya menarik nih, mana yang pantas menjadi dua kan itu baru yang diundang nih. Buat di kompetisi juga. Tapi harus lengkap juga. Oh, Ada ya. kriteria Formil, materi. Nanti kalau ada satu yang nggak lengkap itu bisa terjadi cacat ya. Iya. Kurang nilai. Iya, benar. Tapi alhamdulillah loh kak, kemarin dengar nggak beritanya berkas kita itu 3 besar Iya dong. se Indonesia. Keren sekali nih ya kan. Tadi aku masih salut sih ya, terutama sama hakim ketuanya nih ya kan. Karena terkadang kita ngapalin buat ujian aja kan kadang masih suka ngeblank nih ya kan. Ini buat ngapalin selama 100 menit nih. Aduh, ya gimana kan? dong kepikiran, aduh buyar nggak sih? Iya. Tapi biasanya di balik itu ada cara tersendiri ya, Pak ya, tentunya ya kan. Persidang itu kita harus tahu poin-poinnya dulu biasanya, ya kan. Ada 10 sidang pertama ini poinnya seperti apa, biasa seperti itu ya kan. Iya. Gitu. Nah itu sih saya sebenarnya yang bikin kita salut lagi sama teman-teman yang di sini. Berarti betul seperti statement yang di awal tadi, tidak sembarangan orang bisa ikut lomba ini. Iya, benar. Ya kan, hanya orang-orang terpilih gitu. Dan harus punya effort yang bagus banget nih karena harus Iya. keseriusan juga. Keseriusan penting itu, sama berani untuk mengasah soft skill. Iya. Kalau bagi orang yang pemalu di sini, saya rasa sih mereka bakalan demam panggung dulu ya kan, buat masuk ini gitu. Kayak dikabarin, aduh sakit ini bu nggak bisa datang gitu. Iya. Udah mulus duluan nih kayaknya di sana ya kan. Jangan sampai lah kayak gitu. Itulah kenapa kita harus selagi kita berada di wadah yang tepat, ya kan? Kenapa kita malu buat mengeksplor kemampuan atau potensi dalam diri kita? Gitu, ya kan? Boleh sekali kalau misalnya kita mau tanya-tanya nih dari teman-teman di sini. Kan setiap di persidangan kan beda-beda nih, ya kan? Untuk warna baju nih. Untuk ada warna baju warna merah, ada yang warna hijau. Apa sih bedanya nih? Boleh hijau untuk Yunita? Oke, baik, terima kasih. Oke, kenapa kita kenakan toganya warna Merah. Karena kasus yang kita tangani pada peradilan sumber kali ini itu kasus pidana. Jadi Pidana. warnanya itu toganya itu merah untuk hakim. Terus kalau kenapa ada hijau? Hijau itu khusus kasus
perdata. Perdata ya. Iya, yang hijau. Terus kemudian ada lagi yang namanya itu hijau toska ya, hijau biru-biru gitu. Iya, Oh, iya. Nah, itu perkara berkenaan dengan tata usaha negara. Jadi itu di peradilan tun, nah dia guna warna pegawai mereka gunakan pasti kayak itu. Tapi yang berhubung peradilan semua kali ini ranahnya pidana, jadi toga yang kami kenakan juga warna merah gitu. Merah. Tapi kalau warna hitam ini yang kami katakan kayak dari JPU sama PH itu gak berpengaruh. Baik dia di apa ya, di pidana atau sama aja. Tapi kalau di perdata itu nggak ada toga untuk penasihat hukum. Jadi penasihat hukum itu menggunakan pakaian pribadi mereka, pakaian dinas mereka gitu ya. Iya benar. Baik itu dari pihak tergugat maupun dari pihak penggugat. Oh gitu. Kalau warna oranye itu beda lagi ya berarti. Beda di terdakwa. Iya. Di sini ada nggak yang terdakwanya di sini? Ada sebenarnya. Ada. Oh gitu. Ya Tapi kan? setiap untuk perkara pidana perdata itu beda-beda juga ya. Iya. Tapi kalau untuk jadi terdakwa ini sebenarnya dikatakan mudah, tapi ya juga ada tekanan batin juga nih ya. Kan? Karena terdakwa itu share hanya duduk nih ya kan, paling hanya bilang ya yang mulia seperti itu nggak? Iya. Ya kan? Tapi capek loh kak, itu kan dirinya duduknya di tengah-tengah. Iya. Jadi pusat perhatian Iya. juga ya. Ya kan? Itu juga harus butuh mental yang kuat sebenarnya Iya, jadi benar. terdakwa ya kan. Makanya kata saya tadi susah-susah gampang. Susah-susah gampang gitu. Bener. Terus sabar. Karakter terdakwa juga harus menyesuaikan dari kasus perkara yang dikasih panitia, karena yang kemarin itu kan terdakwanya itu dengan memanfaatkan ketampanan orang jadi ya mau nggak mau kita milih terdakwanya itu ya tampan gitu. Iya benar. Sudah terbaca mungkin di sini ada yang paling tampan. Atau jangan saya ya. Atau hostnya ya. Iya. Tapi nggak mungkin share karena kan kita di sini bertanya ya Iya, kan benar. gitu. Nah, terkait masalah kasus yang kalian angkat nih, kira-kira ada bisa nggak sih kalian jelasin seperti apa yang kasus kalian angkat itu sampai tarik kesimpulannya atau hasil dari keputusan tersebut? Itu mungkin boleh ini dijawab sama hakim anggota duanya. Baik, terima kasih. Untuk kasus yang kami angkat ini kan sebenarnya udah dari panitia. Karena temanya itu kekerasan seksual. Kami mengangkat kekerasan seksual dan pembagian peran guru. Dari skenario itu ada teman-teman yang membuat skenario-nya. Dari pendekatan terdakwa, korban, dan juga sampai ke dia melakukan tindak kekerasan ataupun hubungan badan. Di dalam skenario itu juga telah kami masukkan itu pelanggaran undang ITE, baik pun juga pengancaman ataupun hal-hal yang telah kami sampaikan dalam persidangan. Dan juga teman-teman ini telah lama mempersiapkan dan juga membuat skenario sampai-sampai mereka juga begadang sampai nggak tidur kan untuk bikin skenario-nya. Kenapa kami tertarik untuk mengembangkan kasus ini? Karena biar lebih menarik dibaca panitia, sehingga tema yang kami angkat menjadi kekerasan seksual dan juga pelanggarannya itu menyangkut undang-undang ITE agar di dalam proses persidangan bisa hidup. Karena untuk persidangan ini juga kan itu terdakwanya dihukum di atas 10 tahun penjara. Jadi kami itu mengembangkan skenario itu sangat susah. Jadi itu kendalanya di awal kami pemberkasan itu dari skenario. Skenario mungkin teman-teman nih yang pakai jilbab coklat mungkin boleh kira-kira kekerasan seksual seperti apa sih kasus yang kalian angkat itu? Berbicara dengan kasus, kami mengangkat kasus di mana kasus itu boleh diceritakan? Boleh. Ya, nggak apa-apa. Yang sangat vulgar sebenarnya. Ceritanya sedikit saya bercerita. Jadi kasus yang kami angkat itu ada seorang siswi, 2 siswi yang sekolah di SMA. Itu salah satunya ada nih bapak guru atau dosen lah ya? Guru yang mengajar mereka. Ini awalnya sih berkaitan dengan tugas ya, tugas. Lama-lama si siswi tadi mulai chatan dengan guru tadi dengan isu chatan menyuruh siswi tadi ke rumahnya dengan Jadi isu baper ya? iya jangan cinta gitu kan, mengajak cinta gitu. Terus berawal dari chatan berujung rayu gitu kan. Dari siswi tadi
tergoda gitu kan, sampailah berhubungan badan. Nah di situ berhubungan badan, di situ orang tua mereka nggak tahu gitu kan. Setelah ada pengancaman sih sebenarnya video itu kayak apa sih, pakai baju cosplay. Baju cosplay tersebut divideokan, diupload di sosial media. Itu kenapa kami mengangkat kasus yang kedua, yaitu tentang undang-undang IT di situ. Nah, di situ ketahuan ada upload video tentang video yang porno lah ya. Nah, jadi di situ mulai ketahuan lah orang tua. Nah, dari sana orang tua melapor ke polisian dan mulai dari situ kasusnya diangkat. Jadi dari pihak orang tuanya nih Iya. akan diangkat kasusnya itu. Berarti ini kasusnya siswi di bawah umur ya? Iya. Ada satu yang di bawah umur, ada satu di sudah dewasa. Oh, berarti korban lah bisa dikatakan Iya, ya? Ada dua orang. Ada dua orang. Wih, mantap nih ya kan gue. Ya kan ada dua orang ya. Cukup menarik sih sebenarnya kasus yang diangkat ini ya kan, ada dua orang. Berarti kalau misalnya dua orang ini yang di bawah umur masih termasuk kasus pedofil ya? Enggak, atau enggak? Beda. Karena dia sudah menginjak agak lumayan lah Kak Gina, belum. Oh, pedofil di bawah 12 tahun ya. Iya. Pedofil di bawah 12 tahun gitu. Oke. Dan ini Kak, korban ini kan ada dua ya. Untuk korban yang pertama itu tuh masih belum ketahuan awalnya. Awalnya dia belum ketahuan. Kemudian si Pak Guru tadi ngelakuin kepada korban yang kedua, barulah di sini ketahuan oleh temannya. Pertama oleh temannya, karena di snack video itu tadi si temannya si korban B ini tadi ngelihat di situ ada videonya temannya dia. Habis itu dia melapor ke rumahnya, di situ ternyata ada bapak korban. Nah dari situlah bapak korban itu murka lah ya sebagai bapak, sebagai orang tua. Pasti itu. Iya. Berarti si pihak korban kedua ini nggak melapor sama sekali ya? Lapor. Justru yang melapor itu lebih cepat korban kedua. Kalau korban kedua ini nggak melapor, korban satu ini nggak ketahuan. Benar. Jadi adanya kasus ITE tadi itu karena ada ancaman tadi. Iya. Ancaman dari WhatsApp ya? Atau dari Penyebaran video? Oke, Penyebaran penyebaran video. di sosial media. Oke. Jadi barang bukti kemarin yang kali pakai ini apa aja nih? Berarti keren nih kasusnya kan? Untuk- Banyak ya? Untuk barang bukti yang kemarin itu kami sediakan yaitu satu buah laptop, satu buah flash disk, satu buah handphone dan juga satu buah pakaian cosplay yang disebarkan di sosial media Iya. gitu. Nah tentunya kan udah melakukan peradilan sidang semu kan. Apa aja Kak prestasi yang sudah dicapai nih dalam melakukan peradilan sidang semu ini? Boleh Kak? Yunita? Oke, baik, terima kasih ya. Adapun prestasi yang telah kami capai pada peradilan semu kali ini, yang pertama itu kita mendapatkan pemberkasan terbaik gitu. Karena benar tadi yang udah dibahas teman-teman, kita itu menyusun skenario pemberkasan itu sangat maksimal. Skenario yang sangat maksimal sehingga perlu pemberkasan dari korban aja ada 2 orang tuh, terus dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku juga 2 kasus gitu. Jadi sangat memungkinkan kami perlu kemaksimalan dalam pemberkasan. Kemarin kita sempat revisi ya. Nah, pertama kita tuh udah daftar pemberkasan yang pertama, namun kami merasa kurang maksimal gitu teman-teman, dan berusaha lagi memaksimalkan pemberkasan. Ada celah waktu, senggang waktu yang diberi sama panitia, sehingga kami berusaha untuk memaksimalkan pemberkasan itu. Berarti adanya revisi ya? Iya, Kak? revisi. Jadi kita ngakuinnya 2 kali gitu pemberkasan seperti itu. Jadi alhamdulillahnya kita terpilih menjadi pemberkasan terbaik. Terima kasih. Kemudian yang kedua itu ada kita sebagai peran penasihat hukum terbaik juga. Ini dia, nasihat hukum terbaik kita. Oh, jadi ada kategori bestnya juga ya? Iya. Masing-masing peran gitu. Per peran. Gitu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya kan. Kira-kira apa sih kesan yang kalian dapat ini selama melaksanakan delegasi sidang semu ini? Mungkin satu orang boleh kasih satu. Ya, kalau Kata, misalnya perwakilan ini nggak seluruh ya kan Kak? Iya, benar Jadi sekali. satu orang satu kalimat. Karena masing-masing Kesan yang orang, didapat. iya. Karena masing-masing orang kan pasti beda-beda nih kesan yang didapatkan. Iya, benar sekali. Kan? Boleh dimulai dari yang sebelah saya langsung.
Ini boleh satu kata atau lebih nih? Satu kata. Satu kata ya. Nanti dibagi juga. Oh, Gitu ya, satu kali gitu ya. Satu kali lah. 2 bait lah gitu. oke. Oh gitu boleh deh. Metro is full memories. Oke, selanjutnya. Baik, kesan yang saya dapat di IAIN Metro kemarin ya memperluas pengetahuan saya. Jujur saya minim untuk pengetahuan di bidang pemberkasan ataupun melihat kampus-kampus luar. Kesan saya yang paling dalam di ikut sidang semu ini bisa melihat teman-teman yang luar biasa pintarnya di IAIN Metro ataupun di kampus lain. Mendapat pengalaman baru lah ya. Bisa untuk hakim ketua kita ini. Oke, kalau dari saya pribadi yang dapat saya di Metro itu sangat banyak sih. Tentunya yang tidak ada di Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, tentunya ada yang kami dapat di sana. Kekurangan kami ketika kami di sana, kami mendapat hal yang baik untuk tim NMCC ini gitu. Berarti Oke, dapat silakan. yang baru ya? Iya. Terus kalau pesan dari saya itu kami mendapatkan keluarga baru ya kan. Iya. Jadi sekarang keluarga kita bernamakan Asosiasi NMCC. Jadi itu tuh keluarga dari seluruh Fakultas Syariah dan Hukum 1 IAIN PTKIN. Jadi banyak kenalan dan keluarga baru. Oke, kalau dari saya ya, hal yang unik ketika saya join di peradilan semua apa? Kerasa banget anak hukumnya. Wah. Wih, keren Yunita. Benar-benar merasa oh Benar. ini anak hukum nih ya. Kalau saya kesannya itu lebih banyak apa ya, membuat diri kita itu lebih berkualitas. Oke, yang di belakang boleh. Mungkin pesan dari saya pribadi, saya menemukan saudara baru karena saya aslinya orang Jawa dan kebetulan pesertanya kebanyakan dari Jawa dan ya itu dapat saudara baru. Saudara baru satu suku ya. Iya. Oke, selanjutnya sebelahnya Mbak jilbab coklat. Jika kamu ingin memperluas pengalaman, pergilah sejauh mungkin hingga ke ujung Merauke. Pasti gitu ya. Quotes ya berarti itu ya. Bisa di-share ya kan. Gitu selanjutnya Mbak. Yang pasti ilmu ya kak ya. Dapatnya tuh ilmu, banyak banget ilmu, terus juga percaya diri, jadi berani, dan yang pasti dapat kesan kekeluargaan dari tim ini tuh terasa banget sih kak. Karena ada karantina, ada juga kita tinggal bareng gitu, jadi kerasa banget kekeluargaan. Kekeluargaan bisa Iya. ya. Gitu. Yang paling penting itu kekeluargaan yang mereka dapetin di sini ya. Kekeluargaan, karena dari kekeluargaan itu kan mereka bisa merasa kompak nih. Iya, benar. Ya kan untuk menjalankan misi lah kayak kita bilang. Oke, yang terakhir nih, yang paling ganteng katanya ya. Kalau menurut saya, untuk saya sendiri kesan yang saya dapatkan intinya memaksakan diri itu nggak selamanya buruk. Luar biasa nih. Push yourself, paksa dirimu untuk lebih Lebih baik berkembang. lagi ya. Nah ini kan pasti ada open recruitment kan. Mungkin apa sih kak persiapan-persiapan yang bakal dilakukan adik-adik yang ingin ikut bergabung nih dalam delegasi ini? Tentunya untuk lomba di tahun ke depan pasti kami akan membuka open recruitment. Nah jadi buat mungkin di adik-adik di semester 5, di semester 3 maupun di semester 1 ya nanti ya, yang mungkin ke depan nanti masuk semester selanjutnya, persiapkan diri Anda ya untuk mengikuti berbagai macam tes yang akan kami selenggarakan terkait open recruitment ini. Nanti selebihnya akan ada info dari tim kami yang menjadi bagian untuk menyebarkan info tersebut. Nah, nanti silakan adik-adik pantengin info tersebut. Nanti ada linknya juga ya teman-teman ya. Untuk informasi lebih lanjut, kawan-kawan adik-adik bisa lihat di kontak person di sini. Silakan adik-adik hubungi terkait info open recruitment ini. Tuh. Luar biasa banget. Nambahkan sedikit kak, untuk adik-adik jangan merasa ragu ya, merasa kayak minder, aku nggak bisa nih. Tenang, kakak-kakak di sini bisa, kenapa kalian tidak bisa kayak gitu kan? Kalau bukan sekarang kapan lagi ya? Kan masih ada kesempatan buat kita Iya, semua berarti benar. ya kan.
Yang jelas bagi teman-teman yang ingin coba nih ya kan menggali potensi lebih lanjut lagi, mengembangkan potensi diri kalian di delegasi sidang semu ini, boleh nanti hubungin link di bawah ini dan kontak person yang ada. Iya, benar-benar. Gitu. Nah itu jadi sobat bincang-bincang sekaligus sharing ya kak, Iya, juga ya benar tentang sekali, sesi sharing. delegasi dari praktek sidang semu ya kak ya. Apa pendapat kalian tentang sesi delegasi dari praktek sidang semu ini? Silahkan komen di bawah ya. Kalau kalian suka sama video ini, kalian tekan like. Jangan lupa subscribe channel ini. And see you next video. Bye-bye. Tim NMCC Winra dan Kota Palembang, kita bisa!